Israel kini menghadapi tekanan yang semakin mengkhawatirkan. Setelah Iran meluncurkan gelombang rudal ke wilayah Israel, Houthi Yaman secara terbuka menyatakan dukungannya dan menegaskan bahwa poros perlawanan tetap bergerak dalam satu koordinasi menghadapi dinamika yang terus memanas. Serangan Iran disebut sebagai respon atas tekanan terhadap Hizbullah di Lebanon, sementara sirene peringatan meraung di berbagai wilayah Israel Utara dan sistem pertahanan udara dipaksa bekerja tanpa henti. Bagi Tel Aviv, ini bukan lagi sekadar ancaman dari satu arah, melainkan tekanan berlapis dari jaringan kekuatan yang bergerak secara bersamaan. Ketika Iran melancarkan serangan dan Houthi berdiri di belakangnya, Israel menghadapi situasi yang jauh lebih kompleks dan sulit diprediksi. Apakah ini hanya bentuk solidaritas Iran terhadap sekutunya di Lebanon, atau justru tanda bahwa konflik yang lebih besar dan berkepanjangan sedang mulai terbuka di Timur Tengah? Eskalasi terbaru itu jelas tidak muncul dari ruang kosong. Titik apinya bermula di Dahiyeh, Beirut Selatan, ketika Israel melancarkan serangan yang disebut sebagai operasi terarah dan menewaskan sejumlah target penting. Bagi Iran, langkah ini bukan sekadar operasi militer biasa, melainkan pelanggaran serius terhadap gencatan senjata yang sudah lama berada di ujung tanduk. Teheran sebelumnya telah memberi peringatan keras bahwa setiap serangan ke Dahiyeh akan dibalas dengan konsekuensi yang tidak bisa dianggap remeh. Ketika ketegangan Iran dan Israel kembali memanas, posisi Amerika Serikat justru berubah menjadi sorotan utama. Serangan Israel ke Beirut memicu gelombang balasan dari Iran dan kelompok-kelompok poros perlawanan. Namun, Presiden Donald Trump segera menegaskan bahwa operasi tersebut tidak pernah dikoordinasikan dengan Washington. Pernyataan itu langsung membuka ruang spekulasi besar. Amerika seolah sedang menarik garis tegas dari eskalasi terbaru, terutama karena selama ini operasi militer besar Israel hampir selalu dibaca sebagai langkah yang setidaknya mendapat restu dari AS. Kali ini, Gedung Putih tampak ingin menegaskan bahwa serangan ke Beirut adalah keputusan Israel sendiri, bukan bagian dari agenda bersama yang disusun diam-diam di balik meja diplomasi. Trump bahkan mengirim pesan yang jauh lebih tajam kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Ia menegaskan bahwa arah kebijakan Amerika ditentukan di Washington, bukan di Tel Aviv. Kalimat itu dibaca sebagai peringatan keras agar Israel tidak bertindak terlalu jauh hingga menyeret seluruh kawasan ke perang yang lebih besar. Di sisi lain, Iran membingkai balasannya sebagai pembelaan diri yang sah berdasarkan pasal 51 Piagam PBB. Teheran menegaskan bahwa gencatan senjata 8 April mencakup seluruh front, termasuk Lebanon. Karena itu, serangan Israel ke Dahiyeh dianggap sebagai pelanggaran langsung terhadap kesepakatan dan alasan kuat untuk membalas secara terbuka, keras, serta penuh kalkulasi politik. Sebagai respons atas serangan ke Dahiyeh, Korps Garda Revolusi Iran mengumumkan Operasi True Promise 5. Sasaran utamanya adalah pangkalan udara Ramat David di Israel Utara, yang menurut Teheran menjadi salah satu titik penting keberangkatan operasi militer Israel ke Lebanon Selatan. Iran menuding serangan-serangan dari pangkalan itu ikut memicu korban sipil dan gelombang pengungsian di sejumlah kota. Serangan ini tidak datang dari satu arah saja, melainkan disusun seperti tekanan berlapis yang membuat Israel dipaksa siaga di banyak titik. Gelombang pertama disebut meluncur dari Kermanshah, lalu disusul gelombang kedua dari Tabriz, gelombang ketiga dari Urmia, dan gelombang keempat dari gabungan Isfahan, Tabriz, serta Desful. Secara umum, tekanan diarahkan ke Israel Utara hingga kawasan dataran tinggi Golan bagian selatan, membuat ruang udara wilayah itu kembali dipenuhi suara alarm, kepanikan, dan intersepsi. Dampaknya juga tidak berhenti di wilayah utara. Laporan lain menyebut pemukiman Itamar, dekat Yerusalem, ikut merasakan hantaman. Rekaman yang beredar memperlihatkan rudal menghantam area tersebut, sementara serpihan dan efek ledakan juga dilaporkan muncul di Beit Shemesh serta Be'er Sheva.
Namun Israel tidak hanya ditekan dari satu poros. Dari Lebanon, Hizbullah dilaporkan ikut menggempur wilayah utara Israel. Beberapa sumber bahkan menyebut operasi terbaru itu sebagai serangan gabungan Iran dan Hizbullah. Dalam rekaman yang beredar, sistem pertahanan udara Israel tampak berusaha mencegat proyektil yang masuk, tetapi sejumlah rudal tetap membuat wilayah utara berada dalam status siaga tinggi. Dari selatan, Houthi di Yaman kembali membuka tekanan baru. Militer Israel mengonfirmasi adanya rudal yang diluncurkan dari Yaman menuju wilayah Israel. Meski sistem pertahanan segera diaktifkan, serangan itu memperlihatkan satu pesan penting. Jarak ribuan kilometer kini bukan lagi batas aman bagi Israel. Ketika kelompok-kelompok poros perlawanan terus mengasah kemampuan serangan jarak jauh dengan koordinasi yang semakin rapi, berani, dan sulit diprediksi, pertanyaannya tinggal satu. Apakah Israel masih mampu menahan tekanan dari begitu banyak arah sekaligus? Houthi tidak berhenti hanya pada peluncuran rudal. Mereka juga mengumumkan manuver yang bisa mengguncang ekonomi global. Larangan penuh bagi kapal Israel yang melintas di Laut Merah. Jika ancaman ini dijalankan secara konsisten, jalur dagang yang menghubungkan Asia Timur Tengah dan Eropa dapat kembali terganggu karena kawasan itu merupakan salah satu urat nadi pengiriman barang dunia, terutama bagi energi, logistik, dan rantai pasok komersial. Sementara itu, Irak mulai terseret semakin dalam kepusaran ketegangan. Kelompok-kelompok yang terhubung dengan perlawanan Islam Irak atau Popular Mobilization Forces terus memperlihatkan dukungan terhadap front perlawanan regional. Di saat bersamaan, kabar jatuhnya drone Amerika MQ-9 Reaper di Gurun Karbala memperkuat dugaan bahwa Irak bisa menjadi titik benturan berikutnya antara kelompok perlawanan dan kepentingan Amerika Serikat, terutama jika eskalasi regional terus melebar dan pangkalan Amerika kembali menjadi sasaran tekanan politik maupun militer. Ketika Iran dan sekutunya menekan dari banyak arah, Israel mulai membalas dengan kekuatan udara. Sejumlah laporan menyebut Angkatan Udara Israel menyerang beberapa titik strategis di Iran, mulai dari Isfahan, Kermanshah, hingga kawasan Bandara Internasional Merabat di Teheran. Namun, sebelum serangan itu terjadi, Iran disebut sudah membaca risikonya. Beberapa pesawat sipil dipindahkan secara bertahap dari Teheran menuju bandara lain di berbagai wilayah. Langkah ini diduga dilakukan untuk mengurangi potensi kerusakan jika fasilitas penerbangan ibu kota benar-benar menjadi target, sekaligus menjaga sebagian aktivitas udara tetap berjalan. Di luar Teheran, serangan juga dilaporkan menghantam Najafabad, Provinsi Isfahan. Rekaman yang beredar menunjukkan asap membubung dari sebuah gudang yang disebut terkait produksi drone. Meski begitu, tingkat kerusakan dan dampak operasionalnya masih diperdebatkan karena informasi independen dari lapangan hingga kini masih sangat terbatas. Target berikutnya yang ikut mencuri perhatian berada di Bandar Mashhad, Provinsi Khuzestan. Dari kawasan industri petrokimia itu, asap tampak membubung setelah serangan yang diduga dilakukan Israel. Titik ini bukan lokasi biasa, karena Khuzestan merupakan salah satu jantung industri energi Iran yang sangat vital bagi pemasukan negara. Di saat yang sama, beberapa laporan menyebut Israel kemungkinan tidak hanya mengandalkan satu jenis serangan. Kombinasi serangan udara jarak jauh dan rudal jelajah diduga digunakan untuk menjangkau sasaran di dalam Iran. Bahkan muncul klaim bahwa sebagian rudal jelajah ditembakkan dari platform Angkatan Laut Israel di Mediterania Timur. Jika klaim ini benar, maka perang sudah bergerak melampaui batas darat dan berubah menjadi operasi lintas kawasan dengan daya jangkau yang jauh lebih luas. Walau pusat ledakan berada ribuan kilometer dari banyak negara, efeknya langsung merambat ke pasar dunia. Begitu rudal Iran dan Israel saling berterbangan, pelaku pasar membaca situasi ini sebagai tanda bahwa ketidakpastian sedang naik ke level baru yang berbahaya. Bursa saham di berbagai kawasan pun bergerak tidak stabil. Investor cemas eskalasi terbaru dapat mengganggu ekonomi global dan mendorong harga energi melonjak.
Di Asia, sejumlah indeks utama ikut tertekan, sementara pasar Amerika dan Eropa memilih bergerak hati-hati sambil menunggu arah krisis. Setiap laporan serangan baru, ancaman balasan, atau sinyal gencatan senjata dapat mengubah sentimen dalam hitungan jam. Guncangan lain terasa di penerbangan internasional. Beberapa negara Timur Tengah mulai memperketat ruang udara, sementara Irak dan Suriah dilaporkan menutup wilayah udaranya sebagai langkah antisipasi. Maskapai pun dipaksa mengalihkan rute dari area konflik. Jalur yang lebih panjang berarti bahan bakar lebih banyak, biaya operasi naik, dan risiko keterlambatan penerbangan semakin besar bagi penumpang global di banyak rute penting dunia. Dampak berantai dari konflik ini mulai merambat sampai ke Asia Tenggara. Indonesia, Malaysia, dan Thailand berhadapan dengan risiko naiknya biaya energi, logistik, serta bahan baku industri. Jika tekanan itu terus berlanjut, sektor konstruksi, manufaktur, pangan, hingga pertanian bisa ikut terseret. Ketika harga pupuk, bahan bakar, dan ongkos transportasi bergerak naik, beban akhirnya akan sampai ke masyarakat lewat kenaikan harga kebutuhan harian. Di tengah kecemasan terhadap perang regional yang makin melebar, media Iran justru melaporkan bahwa operasi militer terbaru dihentikan sementara. Teheran mengklaim sudah memberikan tanggapan yang menyakitkan kepada Israel, lalu memilih menutup fase operasi kali ini. Namun ancaman belum dicabut. Iran tetap memperingatkan bahwa serangan baru, terutama ke Lebanon Selatan, akan dijawab dengan respons yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Untuk saat ini, gencatan senjata masih bertahan di atas kertas dan jalur diplomasi diklaim belum tertutup. Tetapi di medan nyata, rudal tetap disiapkan, ancaman balasan terus dilemparkan, dan semua pihak masih saling mengukur batas kesabaran. Apakah ini hanya perang simbolis untuk menjaga gengsi masing-masing kubu, atau justru pintu awal menuju ledakan regional yang lebih luas? Waktu yang akan menjawabnya.